Kiblat, bukti Allahmu ada banyak. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, ini edukasi dalam toleransi. Kiblat menunjukkan Allahmu banyak. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dalam bingkai toleransi, ya, mengedukasi dalam bingkai toleransi. Apakah selama ini Anda sangat bangga punya kiblat? Tak kasih tahu, kiblat menunjukkan Allahmu banyak. Ini ayat Alkitabnya, 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Allah di surga maupun di bumi. Loh, kok aneh, Pak? Ada Allah yang di surga, ada Allah yang di bumi. Mestinya Allah itu di surga toh. Iya, itu kalau Allah esa. Kalau Allahnya orang Kristen di surga, kan Allahnya esa. Lah ini Allahnya banyak. Ada yang di surga, ada yang di bumi. Sehingga para penganutnya akan ngomong gini, kami menyembah Allah kami yang di surga, tapi mengarahkan ibadah kami kepada Allah kami yang di bumi, yang disebut kiblat. Saya ulang, para penyembah Allah yang banyak, ya toh, 1 Korintus 8 ayat 5 akan berkata begini, kami menyembah Allah kami yang di surga, pada saat yang sama kami mengarahkan arah ibadah kami kepada Allah yang di bumi, yang disebut kiblat. Jadi kiblat artinya Anda punya Allah banyak, ada yang di surga, ada yang di bumi. Clear? Ayat Alkitab loh, 1 Korintus 8 ayat 5. Mari kita lihat siapa saja yang punya kiblat. Pertama, Yahudi palsu, jemaah iblis. Kiblatnya apa? Tembok ratapan. Kalau ibadah begini nih, ya manggut-manggut begini ke arah tembok ratapan. Bisa juga sujud-sujud ke arah tembok ratapan. Dimanapun orang Yahudi palsu, ingat ya, Yahudi palsu bukan Yahudi yang asli. Yahudi palsu jemaah iblis, Wahyu 3 ayat 9. Entah dia di Amerika, entah di Surabaya, entah dimanapun, kalau ibadah menghadap ke kiblat, meleset melulu, Pak, betul, selisih 0,09 derajat saja, maksudnya kiblatmu mau ke tembok ratapan, meleset sampai ke Kairo. Jadi umat yang punya kiblat yang pertama adalah Yahudi palsu, jemaah iblis. Yang kedua, suam kuku karismatik. Ya, para penganut gereja karismatik kalau beribadah, mari kita arahkan tangan kita kepada tanah perjanjian Yerusalem. Ya. Jadi umat karismatik punya kiblat yaitu Yerusalem, tanah perjanjian. Katanya menyembah Allah di surga, pada saat yang sama tangannya mengarahkan ke tanah perjanjian Yerusalem. Jadi umat karismatik suam kuku, Wahyu 3 ayat 16. Dia juga punya kiblat tanah perjanjian. Yang ketiga, dari 4.300 keyakinan di jagat raya, banyak yang punya kiblat. Ya, Anda tahu ada yang berkiblat ke matahari. Kalau ibadah pokoknya arahnya ke matahari. Ada yang ke arah gunung, ada yang ke arah tertentu, termasuk ke arah batu, itu kiblatnya batu tertentu, kiblatnya gunung tertentu, kiblatnya matahari, kiblatnya patung tertentu. Ya, ada banyak, dari 4.300 keyakinan ada yang punya kiblat. Ya, kalau Kristen gimana, Pak? Ya, Kristen ke Allahnya esa, Allahnya hanya di surga. Ya, jadi clear. Anda yang bangga dengan kiblat, tak kasih tahu, kiblat menunjukkan Allahmu banyak. Ada yang di surga, ada yang di bumi. Pada saat yang sama kamu beribadah kepada Allahmu, katanya di surga, tetapi mengarahkan hatimu, wajahmu ke arah Allahmu di bumi yang disebut kiblat.
Very clear ayatnya 1 Korintus 8 ayat 5. Very clear ya. Jadi ini edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin. Baru tahu tepuk jidat. Ternyata kiblat itu membuktikan Allahnya banyak. Yes. That it.